Bahasa planet Mars mungkin. Nah, mulai oleng kau. Enggak, Mulai kena kau. kita bahas Mulai fokus kena saja. kau. Makanya Karena tanya-tanya kita jangan. sudah Lanjutan. tidak fokus, Udah, Bang. giliran Ustaz Tata lagi. Diam dulu kau. Karena sudah tidak. Diam. Silakan Ustaz. Ya pokoknya tanya-tanya Bang Andi. Pokok dua yang jawab harus sesuai. Iya udah. Silakan mau nanya Ya. apa lagi? Saya nanya syariat tuh. Syariat sunat usah itu dulu, seperti diam dulu, apa ah. sih? Dia aja yang tanya. Nanti saya dengan kamu yang menjawab. Iya, mewakili benar. Islam kamu Iya, mewakili kalau Kristen, berani sesuai kata. dijawab. Iya. Ya, pertanyaan kedua pembicara nih. Memang harus digini ini kalau ada Oten nih, kalau ada gua nih. Pertanyaan kedua nih. Ya. Siapakah yang gampang dulu tadi kata Rasul. Rasul itu bahasa apa dan artinya apa dan siapakah sebenarnya yang berhak menerima gelar Rasul itu? Lintang dulu. Cuma kata Rasul. Saya bahas sunat aja sih. Ya udah standby nggak mau menjawab. Silakan Ustaz Tata. Rasul. Silakan. Jadi Rasul itu utusan. Apa itu utusan? Manusia yang diberi wahyu firman Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya setiap Rasul itu punya umat. Nabi Isa umatnya Ali Imran 49 wa rasulan ila bani Israel untuk Israel. Nabi Muhammad umatnya seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin seluruh alam. Jadi utusan itu harus menerima firman dari Tuhan. Gitu. Udah silakan. Pokoknya kalau kau nggak mau jawab berarti Ustaz Tata yang menjawab. Pertanyaan yang kedua. Apakah semua orang itu asal diutus dia adalah Rasul? Silakan Lintang. Pas. Silakan Ustaz Tata. Ya, setiap orang diutus oleh siapa? Kalau yang mengutus Tuhan, ya dia utusan Tuhan. Seperti tadi itu Nabi Isa, Nabi Musa. Buktinya mereka itu diutuskan dalam Al-Quran menyampaikan firman Tuhan. Kalau dalam Bible Yohanes 3:34 penyampai firman Tuhan. Musa penyampai firman Tuhan ya Taurat. Isa menyampai firman Tuhan Injil. Al-Quran Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan Al-Quran. Berarti Al-Quran, Injil, Taurat itu firman Tuhan. Siapa yang menyampaikan? Utusan. Siapa itu utusan? Musa, Isa, Nabi Muhammad. Gitu. Oke. Saya turunkan ke pertanyaan SD dulu. SD, SMP, SMA, STT gitu ya. SD dulu. Boleh dijawab semuanya. Ya. Jadi Hanya Lintang sama Ustaz Tata yang menjawab. Kalau Lintang nggak bisa bilang aja pas. Mau menjawab monggo. Apa bedanya utusan dan pengutus atau ciptaan dengan pencipta? Apa bedanya? Silakan Lintang dulu. Skip. Silakan Ustaz Tata. Apa tadi pertanyaan? Apa bedanya pengutus dan diutus, ciptaan dan pencipta? Oke. Jadi kalau yang mengutus itu ya Tuhan. Makanya banyak ayatnya bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Maka Nabi Muhammadun naba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang mengutus berarti dia diutus, mempunyai tugas penyampai firman. Ya gitu. Terus yang kedua apa tadi? Pertanyaannya. Ya. Siapakah yang mencipta? Nggak apa-apa udah dijawab. Siapakah yang menciptakan utusan Tuhan itu? Silakan Lintang dulu. Siapakah yang menciptakan utusan Tuhan itu? Lintang dulu. Lewat, Bang. Skip lagi, silakan Ustaz. Skip terus. Iya, enggak apa-apa Bisa Lintang. jawab nggak? Saya punya Iya, pertanyaan. nanti Ibu Jati Saya hidup punya tuh. pertanyaan. Lu diam dulu kau. Sebentar dulu Lintang. Lu diam dulu. Kalau nggak bisa mengikuti arus, silakan mundur teratur, nggak apa-apa. Oke, saya izin turun. Ya silakan turun. Ya. Oke, Aku izin turun dulu ya. Sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintang. nggak usah Bang, nggak bisa mengikuti cerdas cermat dia, nggak Nah, bisa dia. ini kan cerdas cermat ini. Iya, Saya satu nggak bisa. pertanyaan. Iya, iya. Saya satu pertanyaan buat Lintang. Waduh. Udah turun dia, nggak bisa dia. Skip terus.
Aduh, dia bilang tadi ajaran sunat apa dari hukum Taurat katanya. Saya cuma minta apakah Musa itu disunat kan gitu kan? Kalau Udah dijawab jawabannya iya, disunat, jawabannya mengikuti iya mila. datanya. Dia jawabannya juga mengikuti mila Ibrahim kok, Oh artinya sama dengan Al-Quran. Iya sama, iya iya. cuman format bahasanya beda. Kalau di Al-Quran mila Ibrahim, kalau dia mengikuti tradisi Abraham, ya sama aja, sama aja. Sekarang kita ke Jati Hidup, silakan Anda yang bertanya sendiri deh. Kali-kali ada pertanyaan, silakan. Oh gitu. Iya, jadi Saya skor juga masih dipegang bertanya Muslim ya, 5-0. Skor masih dipegang Muslim ya. Silakan teman-teman Kristen. ini, saya seorang perempuan. Kenapa ya nggak boleh kalau kita lagi datang bulan sebagai umat Islam tuh nggak bisa beribadah, apa betul? Oke, syaratnya ibadah itu punya syarat. Di antaranya misalnya sholat. Harus suci pakaiannya, tempatnya, badannya. Sedangkan orang datang bulan itu, dia tidak berhenti dari najis. Maka saat itulah dia berhenti ibadah. Sholat atau puasa. Tapi nanti dikodok kalau puasa. Jadi kenapa dia tidak boleh beribadah? Karena ibadah itu punya syarat, harus suci. Nah, lebih enak ini untuk perempuan. Jadi istirahat dia, tidak sholat, gitu loh. Karena dia tidak memenuhi syarat, yaitu suci, gitu. Walaupun umat Islam, kalau dia najis badannya, misalnya tidak cebok, ya tidak boleh sholat. Dibersihkan dulu, disucikan dulu, mandi dulu, ya. Atau yang ada di kemaluannya itu sucikan dulu, disiram. Ya sama, perempuan, apakah bisa disucikan? Wong darah keluar terus. Gitu. Oke, silakan. Terus arti ibadah sebenarnya apa menurut umat Muslim? Ibadah itu kan perintah Tuhan. Misalnya Artinya? sholat, puasa, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Takwa itu kan melakukan perintah Allah. Tapi ketika Allah yang tidak memperbolehkan, ini jangan dilakukan. Misalnya wanita diperintah untuk sholat. Tapi kan ada syaratnya, harus suci. Sehingga ketika dia najis karena datang bulan, Tuhan sendiri juga yang tidak memperbolehkan karena tidak memenuhi syarat. Ya ibadah yang lain, kan ibadah itu banyak. Ya, dia melayani suaminya dengan baik, ya ibadah. Gitu. Merawat anak-anaknya ibadah. Cuma ibadah yang wajib berupa sholat ini, saat itu dia berhenti dulu karena syaratnya harus suci. Gitu. Oke, silakan. Ya, udah. Kalau nanti saya kasih pendapat, menurut saya karena kita perempuan udah kodrat ya, sebagai perempuan itu datang bulan itu kayak udah kodrat dari Tuhan. Kenapa di kodrat itu menghalangi kita untuk beribadah? Beribadah yang saya tahu tuh memuji, menyembah Tuhan lah, menyembah Tuhan, memuliakan Dia atas berkat yang kita terima. Itu menurut saya ibadah, bukan ibadah apa rohani kita. Kalau ibadah fisik sih saya nggak ngerti. Nah, berarti ibu kurang baca ya. Walaupun di dalam Bible, di perjanjian lama, orang datang bulan itu bukan hanya tidak boleh ibadah, tidak boleh tidur sama suaminya. Imamat 15:19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Makanya orang Yahudi kalau dia punya istri datang bulan, wah jangan tidur sama saya, diberi kamar khusus. Kalau Islam masih boleh berpeluk-pelukan, yang penting tidak hubungan badan. Kasihan kan udah datang bulan, pingin dimanja-manja. Malah kalau dalam imamat, tidak boleh tidur bareng dengan suaminya, dianggap najis. Jadi kalau kamu nanya tentang ibadah, kenapa perempuan tidak boleh ibadah? Karena ibadah itu harus suci. Kalau di imamat, jangankan ibadah, tidur sama suaminya gak boleh, dianggap najis. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Itu aja pertanyaan. Kalau mau menjawab apa tadi, beda pencipta sama yang diciptakan sih saya tadinya. Silakan Bu Jati Hidup.
menurut saya pencipta maha kuasa yang diciptakan lah. Pencipta, ya, izin dulu Bu. Kalau ibu sendiri kalau lagi dapat boleh masuk gereja ya Bu, itu doang. Boleh. Boleh, lanjut Bu. Makasih Bu, lanjut. Karena imamat itu perjanjian lama sudah digenapi dengan kedatangan Yesus, itu sudah tidak begitu terpakai lah kata saya. Terima kasih Bu, lanjut pertanyaan kedua Bu, silakan. Yang tadi apa? Bukan mau menjawab pencipta dan pencipta tadi pertanyaan Mas Andi. Pertanyaannya Bu mau jawab, apa bedanya utusan dan pengutus? Apa bedanya pencipta dengan ciptaan? Yang Ya, silakan. pengutus itu yang lebih berkuasa dengan yang diutus. Sama seperti pencipta dan diciptakan itu aja. Oke, kalau gitu, siapakah pencipta itu? Silakan Bu. Allah Bapa. Bukan Yesus ya? Menurut agama saya. Ya, bukan Yesus ya? Yesus itu dia mengambil rupa sebagai manusia turun ke dunia biar bisa kita lihat Allah Bapa itu penguasa itu. Karena kalau Allah penguasa tidak bisa dihampiri menurut keterangan di Bible dan dijelaskan oleh pendeta sesekali kalau khotbah gitu. Ya. Menurut Ibu Yesus itu ciptaan atau Ustaz Tata habis ini. Menurut Ustaz Tata sama Ibu Jati Hidup ini Yesus itu pencipta atau ciptaan Bu? Ibu dulu. Dilahirkan. Berarti Yesus ciptaan ya? Dilahirkan bukan diciptakan. Oke, oke. Makasih. Silakan Ustaz. Iya, sebenarnya kalau dalam Islam ya, yang dilahirkan itu juga ciptaan. Intinya tidak ada sesuatu yang muncul tanpa kehendak Tuhan. Makanya dalam Islam itu ada dua sosok di jagat raya ini. Ada makhluk, ada kholik. Makhluk itu apa? Sesuatu selain Allah itu makhluk, diciptakan. Sedangkan Allah sendiri kholik, pencipta. Tanda-tandanya makhluk itu apa? Dari tidak ada menjadi ada. Awalnya saya tidak ada, lahir dari seorang ibu. Berarti saya ini makhluk. Yesus juga awalnya tidak ada, Maria tidak ngapa-ngapain. Tiba-tiba Maria ngandung, lahir. Ya makhluk. Tanda-tandanya makhluk dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, sesuatu selain Allah itu makhluk, diciptakan. Cuma Allah sendiri yang tidak ada penciptanya, karena dia itu tidak ada permulaannya. Nah, selain Allah ada permulaannya. Apapun di muka bumi ini, di langit dan bumi ada permulaannya, berarti makhluk. Gitu. Lanjut. Kalau menurut pendapat saya, manusia yang diciptakan hanya dua, Adam dan Hawa dari tulang rusuk, Adam dari tanah. Itu aja. Kalau saya bukan diciptakan saya. Contoh menurut saya nih ya. Contoh. Saya Ya udah, Bu, berhubungan cukup, dengan Bu. suami. Jadi menurut Ibu dan keluarga Ibu bukan ciptaan ya Bu ya? Bukan. Bukan. Baik, nggak apa-apa Bu. Dilahirkan. Jadi Berarti tanpa kehendak Tuhan. Berarti orang lahir ini tanpa kehendak Tuhan. Gini loh Bu. Sekarang begini. Orang ini enggak, orang mandul Bu, kadang-kadang orang tidak punya anak. Kenapa dia melibatkan Tuhan? Ya Tuhan, saya minta anak, biarlah ya berikan saya anak. Nah, karena orang-orang ini tahu, manusia tahu Tuhan itu kuasa, bahwa semua bayi-bayi yang lahir itu kehendak Dia gitu loh. Makanya orang yang tidak punya anak ya minta ke Tuhan. Berarti tidak ada sesuatu yang ada di bumi ini tanpa diciptakan, tanpa kehendak Tuhan itu gak ada. Gitu loh. Ini contoh ya. Bu hanya nih. dua pilihan Bu. Ini dulu Bu, hanya dua pilihan. Pencipta dan ciptaan. Ibu masuk kategori mana di sini? A pencipta, B ciptaan. Ibu masuk kemana? Ya kalau kayak gitu ditentukan pilihannya, nggak bisa dong saya jawab. Suruh diterusin Karena Anda contohnya udah tadi. menentukan jawabannya. Kita dulu yang lainnya. Iya, iya. Apakah semua yang pernah ada di muka bumi ini bernapas ciptaan Tuhan atau bukan ciptaan Tuhan, Bu? Bernapas yang di muka bumi. Bernapas kalau makhluk itu ada yang nggak bernapas. Saya nggak nanya itu. Apakah semua yang pernah ada di muka bumi, hilangin napasnya deh. Apakah semua yang pernah ada di muka bumi ini A. Ciptaan Tuhan, B. Pencipta?
Tadinya yang di muka bumi tadinya awalnya manusia, tumbuhan segala macam diciptakan oleh Allah. Oke. Kalau manusia itu menurut Anda ciptaan Tuhan atau bukan ciptaan Tuhan? Manusia mana dulu? Semua manusia. Manusia pertama iya ciptaan Tuhan dan si Adam dan si Hawa dari tulang rusuk. Menurut kisah di kitab kami, kalau saya bukan contoh nih, saya pun udah mengandung tapi karena saya nggak kuat lagi untuk ini, saya keluarkan itu apa? Kalau saya keluarkan itu dalam itu apa bukan diciptakan? Gitu loh. Jadi menurut ibu ini waktu dikandung bukan ciptaan. Silakan Ustaz. Jadi gini ya, kalau ada orang tidak diciptakan, tidak berhak dia menyembah Tuhan. Misalnya saya, Tata, kenapa kamu tidak menyembah Tuhan? Untuk apa? Wong saya itu wujud sendiri. Saya tidak diciptakan. Tuhan itu kenapa layak disembah? Karena dialah pencipta. Jadi kita sebagai ciptaannya beribadah kepadanya. Andai kan saya ini wujud sendiri, ngapain saya menyembah Tuhan? Wong saya wujud sendiri. Tapi karena ini saya sadar bahwa saya wujud ke dunia ini diciptakan oleh Tuhan, kehendak Tuhan, maka saya harus menyembah Tuhan yang menciptakan saya, gitu. Masuk akal itu. Masuk ada manusia tidak diciptakan? Berarti manusia ini wujud dengan dirinya sendiri, sama seperti Tuhan berarti. Gitu. Bukan manusia pertama kan diciptakan Adam, dikasihlah penolong Hawa, Terus saya ini ibu dan saya. berketurunan lah, Dan saya dan ibu tidak diciptakan, wujud sendiri gitu. Ini gini loh, kan ada firmannya beranak cucu lah. Ya enggak, Itu yang saya beranak tanya, cucu. berarti saya ini wujud sendiri di dunia, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Beranak cucu lah, penuhilah Bukan bumi, itu yang kuasailah. ditanya. Pertanyaannya, manusia wujud ini wujud sendiri atau atas kehendak Tuhan? Udah saya bilang analoginya tadi kayak itu tuh. Oke, lanjut, Kalau Bang. saya lagi hamil saya waktu itu, apakah itu saya keluarkan nggak berarti nggak diciptakan atau saya pertahankan berarti diciptakan gitu? Coba. Cukup, nggak apa-apa ibu. Ibu boleh kok. Kita nggak mau membantah ibu. Kita kasih dalil, Bu. Silakan Bu. Orang hidup itu bayi itu diberi roh oleh Tuhan, Bu. Pengkhotbah 12 ayat 7. Iya, roh nafas itu nafas. Iya, berarti kalau tidak ada Tuhan, masa mau wujud kita ini? Contoh KB itu menghalangi penciptaan. Ntar dulu, KB Bu. yang aturan di Bu, roh di dalam diri ibu itu ciptaan atau bukan? kan dari awalnya itu si Adam udah ditiupkan roh. Enggak, saya tanya Adam loh. Saya nanya ibu sendiri. Roh Ya, dengerin dulu ibu yang aku paling hormati pada kesempatan. Saya nanya ibu baik. Roh di dalam diri ibu itu ciptaan atau bukan ciptaan? Dari awalnya udah di pemberian Tuhan biar Udah jadi pakai hidup. data, Pakai Kalau data. Bacain, Tat. Kalau Zakaria data-data 12 dibilang ayat aku 1. bukan Dulu Bu, ahli data. izin dulu Bu, kita baca datanya ya Bu ya. Oke. Ibu mungkin belum baca nih. Menurut Ustadz Tata tadi Zakaria 12 nomor 1. Saya bantu Ibu bacain aja biar cepet. Iya, aku nggak bisa baca emang. Ya, saya bacain ya Bu. Yuk. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentang langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaan ke Ibu, apakah roh Ibu itu ciptaan atau bukan? Udah saya bilang tadi roh yang ditiupkan ke si Adam lah ciptaan pertama. Dalam diri manusia ini Bu, nggak disebut nama Adam doang, manusia pada Ya umumnya itu kan Bu. manusia ada baru saya nih turunan Adam, turunan manusia yang diciptakan pertama ditiupkan roh. Kalau begitu Bu, saya tanya, roh dalam diri Ibu itu berasal dari mana? Berasal dari Tuhan, makanya aku beribadah memuji Dia dengan rasa Udah syukur. dijawab nggak? Silakan Ustaz. Gantian Ustaz Tata lagi ya Bu. Silakan Ustaz. Iya, jadi semua manusia di situ. Makanya manusia ini bisa mati. Karena dalam Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Semua manusia sama dengan tadi itu, Zakaria 12. Tapi karena Kristen itu udah paham Bible ya gitu, udah nyelen-nyelen.
Tidak apa-apa, silakan lanjut Bang Andi. Aku nggak paham-paham Bible, pokoknya sesekali aku dibacakan baru satu perikop. Kalau pengen tahu itu pun ya saya jauh dari orang-orang yang pinter, nggak begitu pinter gitu loh. Ya Tapi nggak apa-apa Bu. Ibu kita nggak maksa kok. Kita di sini bijak loh Bu. Kalau gitu Ibu ada pertanyaan lagi selanjutnya silakan. ya nggak enak nanti kalau kayak Tanya bukan sekencang-kencangnya. Ibu mau apapun, kan kita ada hak jawab. Oh, ini diskusi, Ibu tidak ada penistaan kalau diskusi Bu. Silakan aja, kita bisa luruskan kok. Silakan Bu. itu menurut di Islam kan yang kita tanyakan nih sesama kita yang awam-awam tuh. Kalau di situ eh, Allah itu berupa wujud atau zat, sama dengan zat katanya, apa betul? Zat di situ esensi, ya Allah itu sendiri. Yang benar kalau ditanya Allah itu seperti apa? Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau perjanjian lama Yesaya 40:18, Keluaran 9:14, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak engkau samakan aku? Jadi antara perjanjian lama dan Al-Qur'an sama. Tuhan itu tidak seperti ini, enggak. Ya, kalau Al-Qur'an Asy-Syura ayat 11 Allah tidak serupa dengan apapun. Kalau dalam Bible Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak engkau samakan aku gitu. Lanjut. Itu tidak ada yang serupa, itu menurut saya ya, tidak ada yang serupa, maksudnya kuasanya tidak berdosa, itu mungkin menurut saya, bukan berarti Allah sementara di pertama kali Allah menciptakan di Kejadian tuh manusia segambar, berarti harus ada gambarnya, segambar dengan. Nah disitulah kesalahan orang Kristen. Saya sudah nanya ke Yahudi, bukan segambar maksudnya Tuhan itu seperti manusia, bukan. Justru desain itu apa? Kayak gini loh, Tuhan itu hidup, maka dia menciptakan manusia, manusia hidup. Cuma hidupnya manusia dibatasin oleh Tuhan, karena rohnya Allah tidak selama-lamanya ada pada diri manusia. Tuhan melihat, Tuhan berbicara, Tuhan mendengar, maka dia menciptakan manusia mendengar, melihat. Tapi penglihatan manusia tidak sama seperti Allah. Tuhan, kalau Tuhan tidak butuh mata melihat itu, tidak butuh mulut untuk bicara, karena tidak serupa dengan manusia, dengan makhluk gitu maksudnya. Ibu ini versi Kristen, tapi kalau versi Yahudi tidak seperti yang ibu artikan ayat itu. Yang punya kitab lu udah kayak gitu, Tuhan segambar, bukan gitu. Gitu loh ya. Oke, lanjut. Udah itu dulu pertanyaan saya, kalau mau ditanya yang sebisa saya jawab gitu aja. Kalau gitu saya kasih pertanyaan aja, kedua pembicara yang menjawab. Kalau Ibu udah kehabisan pertanyaan ya. Gitu. Pertanyaan ke pembicara apa pertanyaan ke saya, Pak? Kedua-duanya menjawab, karena ini pertanyaan umum. Oke. Saya jawab Diumumkan dulu, aja, tapi gitu. kalau ke saya. Ibu bisa menjawab, kalau enggak apa-apa. Biar Ustaz Tata yang menjawab juga. Supaya, Oke. karena Ibu udah kehabisan pertanyaan, masih ada nggak mau ditanya Bu? Bukan kehabisan, gak usah terlalu inilah. Kalau mau ditanya, semampu saya jawab. Oke. Ajaran Kristen itu dari mana asal usulnya? Ajaran Islam itu dari mana asal usulnya? Ibu mau jawab dulu apa Ustaz Tata dulu? Ibu dulu deh. Ajaran Kristen itu dari kitab suci. Oke. Dari kitab suci ya. Tokoh Kristen siapa Bu? Murid Yesus yang saya tahu di kitab suci yang pernah saya baca ada 12 itu. Jadi tokoh utama siapa Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Baik, makasih. Ustaz Tata silakan, ajaran Islam dari mana dan siapa yang melengkapi syariat Islam? Silakan Ustaz. Jadi ajaran Islam itu dari Allah. Islam itu kan patuh, maksudnya patuh kepada ajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya Islam itu dari Allah. Inna dina indallah Islam. Gitu loh ya, jelas ya. Pertama, ajaran Islam dari siapa? Ya dari Allah. Karena artinya Islam itu patuh kepada perintah-perintah Allah. Misalnya Allah memerintahkan surat Hud 114, akimi sholat, kerjakan sholat.
Ini saya ini patuh kepada siapa mengerjakan sholat? Kepada Allah. Berarti Islam dari Allah. Gitu. Oke, lanjut. Kedua. Ajaran Kristen, ntar dulu, iya. saya ini dulu. Ajaran Kristen juga kalau begitu dari Allah sebenarnya. Itu itu yang kitab suci firman Allah. Ajaran Di mana tertulis, Bu, Bapak di surga pernah menyebut Kristen? dia nggak pernah, kalau Bapak di surga nggak pernah menyebut Kristen. Kalau ibu pakai dalil Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Yesus, tapi dengan Paulus. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaah itu, yaitu Paulus, 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah itu Iya. di zamannya Paulus. Jadi di zamannya Yesus tidak ada kata Kristen, tidak kenal Yesus itu. Oke, saya salami dulu adik saya yang paling ganteng. Assalamualaikum. Pak Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat ya adik? Saya sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, sambil lalu di tap-tap layar teman-teman ya. Biar kamarnya makin kuat ya, tidak goyang. Silakan, Jadi ibu sudah mengetahui bahwa tidak pernah Yesus menyebut kata Kristen, apalagi Bapak di surga. Tapi oke, kita hormati ibu kok di sini. Sekarang pertanyaan kedua sebelum ke yang lain. Apakah di Kristen itu ibu ada perintah beribadah ke gereja, misalnya di hari Minggu? Kalau Ustaz Tata, apakah di Al-Quran itu ada perintah sholat Jumat ke masjid? Silakan ibu dulu. Kalau saya yang saya dengar tuh saya tuh mengikuti 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari. Cuman di situ hari Sabat kenapa jatuh ke hari Minggu? Mungkin itu nanti pertanyaan berikut mungkin. Enggak apa-apa, kita hormati. Artinya tidak ada perintah pergi gereja hari Minggu ya Bu ya? Kuduskanlah hari Minggu. Enggak ada hari Minggu Bu, sahabat. Hari Sabat, sorry. Hari Minggu bisa saya ini menurut saya. Menurut ibu Saya kenapa jawab. Sabtu dirubah menjadi Minggu? Kenapa? Karena penanggalan di Indonesia dimulai dari hari ke-7 kan? Karena Oke, 6 hari paham. kamu, kalau saya kan kebetulan suku Batak. Di situ kan kalau diucapkan itu yang 10 perintah Allah semua dengan arti-artinya kayak tafsirannya tuh. Oke. Nah, karena di 6 harilah engkau bekerja. Jadi hari ke-7 itu hari istirahatnya Tuhan di dalam bekerja. Dia menguduskan. Jadi Jadi kamu pun harus perintah menguduskan. Tuhan, jadi 10 perintah Tuhan itu dirubah karena mengikuti kalender Indonesia. Begitu ya Bu ya? Bukan dirubah. Ya kan Sabtu dirubah menjadi Minggu Bu. Nah, terus ada lagi kenapa jadi hari Minggu? Karena seperti Ya udah cukup ya Bu ya. Anda udah jawab karena sebenarnya. hari kebangkitan. Ya udah nggak apa-apa. Silakan. Hari kebangkitan kan nggak disuruh pergi gereja hari Minggu. Ustaz silakan perintah sholat Jumat. Silakan Ustaz. Itu yang diambil. Ya, jadi ini terakhir habis ini Bang Jibril aja untuk membuktikan Samawi atau pagan nanti Kristen itu. Ya ini terakhir dari saya bahwa bukan hanya ibadah Jumat, semua syariat-syariat Islam itu ada dalilnya dan dari Allah. Perintah sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Itu di dalam Jumu'ah ayat 9. Kalau perintah sholat, hakimi sholat dulu kisamsi ila gosakil lail. Ya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Nah, ini di Al-Isra ayat 78. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Baqarah 183. Begitu juga haji ada perintah dari Allah. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji. Ini ada di surat Ali Imran 97. Yang terakhir zakat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Itu perintah zakat. Ada di Al-Baqarah 267. Jadi dalam Islam itu semua itu ada dalilnya. Ya gitu ya. Oke, silakan. Satu lagi Tad. Apa? Apakah Bu berdua nih? Apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah membangun masjid
Apakah Iya. Yesus, dia dulu, apakah Yesus pernah membangun gereja? Silakan Ibu dulu. Kalau saya pernah dengar itu mendirikan gereja di atas batu, kurang ngerti saya menjelaskan, jemaat biasa sih. Pernah. Tempat ibadah Mendirikan Yesus itu gereja apa sinagog, Bu? Ya kalau kayak gitu lagi yang ahlinya aja, Pak. Oke, makasih. Silakan Ustaz. Apakah Nabi Muhammad pernah membangun masjid? Silakan. Iya. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad itu di Madinah itu Masjid Kuba namanya. Itu pertama kali Rasulullah membangun masjid. Oke. Selesai. Kalau Yesus pernah bangun gereja, gereja apa namanya ya? Pak Jibril paham nggak? Pak Jibril bantuin dulu Ibu itu ya. Yang ahlinya tahu. Udah Iya, pernah ini saya ahlinya nih dengarkan datang gitu. nih Bang Jibril, ahlinya nih. Silakan Bang Jibril. Iya, yang sepengetahuan saya gereja yang terdaftar pertama itu di tahun 339 di abad keempat, dibangun oleh Helena. Abad keempat. Siapa itu Bang Jibril? Yesus atau bukan? Bukan, Saint Helena ini ibu dari Saint Konstantinopel. Beliau yang menemukan tempat lahirnya Yesus, tempat meninggalnya Yesus, salib pertama, dan kebetulan di abad yang sama kitab Perjanjian Baru. Jadi di abad keempat. Yang notabene-nya si Helena ini kaum pagan, penyembah Zeus sebelum menyembah Yesus. Oh, berbau pagan banget sih. Oh, Trinitas juga yang membuat Trinitas itu Tertullian dan Theophilus. Si Tertullian di umur 45 baru masuk Kristen dan membuat konsep Trinitas. Sebelum dia menjadi Kristen di umur yang 45, dia itu punya agama namanya pagan memang, Greco-Roman. Sebelum dia masuk Kristen, dia itu pagan yang beriman Kapitolin triad. Triad. Jadi dewa kepagan yang dewanya atau Tuhannya itu Jupiter, Juno, Minerva. Nah, saya nggak tahu kenapa kekristenan menerima ini dan dijadikan Trinitas. Saya nggak paham kenapa, tapi itu sejarah Tertullian, sang pengusung Trinitas. Ibu bisa tanggapi Ibu, silakan. Kalau dia udah belajar mungkin si bapak ini, kalau saya enggak, hanya jemaat pendengar. Jadi intinya saya mah ajaran agama Kristen itu mengajarkan tentang karakter Yesus, yaitu yang turun ke dunia memikul berkorban. Ajaran kasih istilahnya berkorban itu menurut saya. Berkorban dengan darah ya Bu. Silakan Pak Jibril. Tapi Ibu tahu nggak ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya yang kurban itu binatang, habis itu hitan atau puasa dan seterusnya, itu kan ajaran nabi-nabi. Nah, setelah Kristen ini, ibu agamanya Kristen yang mengaku mengikuti tapi kita nggak tahu mengikutinya di mana. Di mana ajaran nabi-nabinya, Bu? Makanya ajaran perjanjian lama itu korban kejadian imamat kayaknya itu. Nah, perjanjian lama dan perjanjian perjanjian lama dan perjanjian baru juga itu konsep dari gereja, Bu. Di buku, di kitab sucinya, di Bible-nya itu tidak disebutkan ini perjanjian lama dan ini perjanjian baru, nggak ada, Bu. Ada. Di mana tuh dikasih tahunya? Yang Kitab ini perjanjian lama, kitab ini perjanjian baru, di mana tuh di ada sampai Meliaki yang perjanjian lama, kejadian sampai Meliaki dan Iya, di mana itu? perjanjian barunya. Ini materi STT ini, bukan jemaat. Iya. Nah, jadi konsep perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak ada juga, Ibu. Di Bible-nya sendiri nggak ada konsep itu. Itu konsep gereja untuk menyingkirkan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, Kezia tuh ada. Kezia nih lumayan pinter di bawah. Silakan Kak Kezia kalau mau naik. Iya, kalau mau naik. Bang Forek saya sapa dulu ya. Bang Forek, agamanya apa Bang Forek? Silakan dibuka mute-nya. Forek? Forek? Udah cukup.
Ibu tadi ibu menyinggung, nanti Bang Jibril lurusin ya. Tadi ibu ke karakter Yesus itu karakternya sebagai apa sih menurut ibu? Pendapat ibu karakter Yesus itu apa? Lemah lembut, Mm-mm. punya kasih. Apalagi? Udah kasih aja dulu yang udah melingkupi segalanya. Kalau kita mengasihi, kasihilah diri sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah. Ada nggak karakter Yesus itu mengklaim atau identik dengan Tuhan pencipta alam semesta? Ada nggak karakter dalam diri Yesus seperti itu, Bu? Ada. Yang mana? Bu? Mengatakan dia ada, pernah saya ini. Tanya yang STT lah. Oke, cukup. Silakan guru STT Bang Jibril. Ada nggak karakter Yesus itu kategori dia pencipta alam semesta? Biasanya umat Kristiani pasti menjawabnya dengan firman sudah ada di awal dunia, tapi itu tidak menjawab sama sekali. Ini ada Kak Kezia. Kak Kezia, di mana ada konsep perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Bible itu sendiri? Oke, Silakan. selamat sore semuanya. Iya. Ya, jadi kalau Kristen, kami kan Kristen Protestan kan Pak, itu ada 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Nah, mengenai konsep-konsep yang Pak Jibril bilang tadi, yang apa, korban-korban hewan, itu ada di perjanjian lama. Bukan. Yang saya tanya konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Kan ada 66 nih Kak kitab. Ya. Nah, siapa yang menentukan segini perjanjian lama, segini perjanjian baru? Siapa yang menentukan itu? Oh, kalau aku Pak, nggak tahu siapa benar, pokoknya dari kecil Gereja. itu, Makanya tadi saya ya, menjawab gereja. konsep perjanjian lama dan perjanjian baru itu diciptakan oleh gereja. Gereja, ya. Nah, berarti saya nggak salah ya? Ya. Siap. Karena tadi dibantah di bawah. Iya kan, tapi tetap ada kan perjanjian lama dan juga Iya, perjanjian. konsepnya dari gereja, bukan dari Tuhan atau bukan dari firman Tuhannya, Kak Kezia. Oh iya ya. Untuk menghilangkan apa Pak tadi? Karena konsep perjanjian lama dan perjanjian baru ini 180 derajat loh. Gimana tuh Pak? 180 Oke. derajat yang Oke, di mana Nabi Abraham atau Abraham menyembah Tuhan yang tiga? Atau Trinitas, di mana? Abraham. Ya. Kan di Kejadian 1 ayat 26 saat penciptaan itu baiklah kita menjadikan. Itu kan kita jamak Kak, bukan baiklah saya menjadikan. Itu satu, mulai dari penciptaan dia sudah ada. Dan digenapi atau dibilang juga di Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya ada firman, firman itu adalah Kan lompat kan Allah, dari perjanjian dan itu lama lompat ke bersama-sama. perjanjian baru kan. Maksud Ya, saya di karena perjanjian itu lama di maksudnya, mana Pak, saling melengkapi. Perjanjian lama. enggak, saya pikir Mbak akan pergi ke Genesis 18. Apa isinya? Di Genesis 18 itu sebentar, Genesis itu apa ya? Kejadian. Kejadian, betul. Kejadian 18. Di situ Tuhan 3, bukan? Tunggu sebentar. Kasih jurus alpukat aja guys ya. Itu untuk anak-anak, Pak Haji. Cangkang. Tapi masuk kan teorinya gitu. Tapi kalau kayak orang besar terserah. Allah mengulangi. Maksudnya Kejadian 18 ini Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kejadian 18. Iya. Dan memang Genesis kan itu Allah kejadian. Tritunggal itu Kak udah dari penciptaan kan? Nah, itu dia. Di mana Tuhan Abraham menyembah Tuhan yang tiga. Nah, waktu dulu kan Yesus kan belum, maksudnya kan Yesus ada setelah firman Allah itu menjadi inkarnasi sebagai manusia. Yesus ada kan adanya di Gua perjanjian pengen baru. lihat Jibril sampai Di berapa perjanjian lama bertahan itu, ini. Pak, di perjanjian lama itu Yesus belum ada nama Yesus. Jadi dia masih firman Allah. Kan Allah Tritunggal itu Bapa, firmannya, firman Nah, Tuhan. ini berarti dan Roh eksegesis Kudus. kan? Berarti pemaknaan Mbak kan? Pemaknaan gereja berarti kan? Perspektif gereja berarti kan? Yang menciptakan perjanjian baru kan? Maksudnya? Iya, Ya, tapi- Mbak ini tapi kan- mencocokkan Tuhan yang tiga di perjanjian baru itu disembah nabi-nabi sebelumnya, betul nggak?
Di Iya, perjanjian sudah lamanya sudah tidak ada perjanjian Ibrahim lama. menyembah Tuhan yang tiga, Trinitas dan seterusnya. Nggak ada Nabi Ibrahim menyembah Firman, Roh Kudus dan Bapa. Enggak kan Tuhan cuma satu Pak, bukan tiga. Nah, terus kenapa tiba-tiba di perjanjian baru dibelah tiga? Karena kan Yesus sudah turun. Nah itu Firman berarti itu udah berbeda kan berinkarnasi konsep jadi ketuhanannya. manusia. Iya berarti Enggak beda kan beda. konsep pertuhan. Oke. Iya makanya saya tanya tadi di mana Abraham menyembah Tuhan yang Tuhan Bapa, Firman dan Roh Kudus. Di Alkitab di Perjanjian Lama hanya menyebutkan kata Allah Pak. Dan Allah itu yang kami tahu Allah Tritunggal. Nah iya berarti cara Mbak membaca perjanjian lama itu melalui perspektif perjanjian baru, Mbak paham nggak? Nih, Oke. sedikit ya. Tapi kan dari Ya, silakan. penciptaan udah apa Pak? Allah Tritunggal. Jadi kan Mbak kejadian Jibril saat ini itu kok emak suka banget sih sama Mbak Jibril. kan kejadian saat itu kan mulai penciptaan Kan enak Pak. sama Jadi dia menyambung dong, sambung ceritanya. Abraham, Adam dan Hawa, Abraham, Nuh. Kan dari awal berarti itu Abraham. Memang sih di dalam perjanjian lama belum ada Yesus kan, belum ada nama Yesus di perjanjian lama. Nggak, ini Mbak Kezia baru kemarin ya memahami konsep tauhid, konsep Apa Islam. itu tahu, Pak? Konsep Tuhan yang monoteis, Tuhan yang satu. Sekarang Mbak Zia tenang dulu, coba saya tanya sama Ibu Jati Hidup ini, apakah beliau monoteis atau politeis? Mbak Jati Hidup. Bahasa-bahasa kayak gitu saya kurang ini. Politeis itu Monoteis, ajaran, oke, politeis itu ajaran yang Tuhannya lebih dari satu atau kuasanya lebih dari satu. Enggak Monoteis lebih dari itu satu, Pak. satu Tuhan. mono. poli, Mono saya. poli. Saya bilang poli. Yang saya menjelaskan poli. Politeis itu ajaran yang kuasanya atau Tuhannya banyak, lebih dari satu. Tapi kalau monoteis itu Tuhannya satu. Ya. Iya, sekarang Pertanyaan juga Bapak. Tuhan Oke. satu. Saya Mbak juga Kezia satu tenang mono. dulu. Ya, Mbak Kezia tenang dulu. Mbak Kezia udah masuk nih kemarin. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bu Jati Hidup. Apakah Tuhan Bu Jati Hidup menciptakan kejahatan? Enggak. Jelas ya. Berarti dengan Tuhan Ibu tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Ibu yang menciptakan kejahatan. Berarti di ajaran Ibu, kuasanya itu nggak di satu pihak. Nggak monoteis, berarti Ibu politeis. Kok Ya, Bu, ya? yang menciptakan kejahatan buktinya apa? Contohnya? Ibu tahu definisi maha pencipta nggak? Tahu. Maha pencipta itu Namanya apa? maha Nah, maha pencipta tertinggi. itu apa, Bu? kuasa tertinggi. Bukan, maha itu maha kuasa. Yang saya tanya maha pencipta. Oh, mana Pak Yufan? Dia bisa pencipta segalanya loh. Betul. Bukan bisa. Maha pencipta itu dia menciptakan segalanya. Tidak ada yang dia tidak ciptakan. Setuju ya? Kejahatan? Setuju ya Ibu ya? Iya. Nah, tapi detik ini gimana nih Bu? Detik pertama Tuhan Ibu tidak menciptakan kejahatan, tapi detik kedua Ibu bilang Tuhan Ibu maha pencipta. Jadi yang benar yang mana nih Bu? Segala kalau kejahatan nggak diciptakan menurut saya. Jadi ada kuasa lain selain Tuhan Ibu yang menciptakan kejahatan. Kejahatan nggak diciptakan itu, kejahatan itu timbul seperti dulu malaikat Tuhan dihukum ke ini, jatuh ke dalam dosa yang mencari pengikut. Nah, yaitu Ibu udah nambah iblis. lagi nih, berarti Tuhan Ibu tidak maha tahu, nggak tahu malaikatnya akan memberontak. Ini Ibu ngurangin kuasa Tuhan Ibu nih pelan-pelan, semakin kepagan-paganan nih. Bukan nggak Iya, maha gimana tahu nih? loh, kok maha tahu itu contohnya perjanjian lama kan nubuatan dan akan tahu akan terjadi akan datang, sifat manusia itu akan kita kan ibaratnya bebas memilih, makanya dijadikan terang dan gelap. Gambarannya terang itu kebaikan, gelap itu kejahatan. Gelap dan terang itu siapa yang menciptakan dua-duanya Bu? Tuhan, Begitu juga baik dan buruk kan? bukan baik dan buruk. Itu Oke, gambaran jadi loh. Tuhan Ibu Ciptaannya terang Tuhan itu, Ibu menciptakan yang baik-baik aja gitu. iya, mengajarkan Yang yang buruk baik-baik. siapa yang menciptakan?
kelebihan manusia kan manusia itu punya hati, punya akal. Kalau dia, makanya ini kita sekarang beragama itu memilih ajaran mana yang benar, itu aja. Oke, kemarin Mbak Kezia udah saya jelasin. Coba Mbak Kezia udah nguasain belum? Kalau udah, coba Mbak Kezia jelasin ke Bu Jati gimana sebenarnya Tuhan monoteis itu. Ya, yang tadi kan Pak Jibril udah tanya. Bapak aja dia yang jelasin. Oke, siap. Saya tunjukin aja ya sebelum Ibu membantah, daripada Ibu membantah narasi saya, lebih bagus Ibu baca sendiri aja. Ini kalau saya buka dari Iya nih saya bukain. Dari KJV, ini saya tunjukin Ibu bisa lihat handphonenya. Dari apa? Dari KJV, Apa itu King KJV? James Versions, ini Bible otoritas seluruh dunia. Mbak Kezia bisa confirm. Di Yesaya nomor 45, line nomor 7, ini saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Di sini dibilang menciptakan kejahatan. Di Yesaya berapa, Pak? Biar Yesaya nanti 45 nomor 7. 45. Tapi di bahasa. Beda ya saya LAI, Bu. Ya, tapi di Dibuat. LA. Ya itu aku kan itu pengajaran LAI. Iya, nggak apa-apa, bisa dilihat. Tapi Ibu kalau nggak percaya sama saya orang juga. mah saya nggak ini. Oh, saya nggak baca tafsir ini, Bu. Ini otoritatif seluruh dunia, Ibu. Jadi Ini- kenapa itu otoritas? Kenapa yang saya pakai nggak kayak gitu? Nah, Ibu bisa tanyakan ke LAI. Karena kalau Ibu nggak percaya sama saya, nggak percaya sama LAI, Ibu bisa langsung cek original teksnya. Karena saya udah tunjukin juga original teksnya sama Mbak Kezia. Itu satu. Tapi implikasinya, Bu, sekarang gini, ini kesempatan kita sebagai umat muslim untuk dakwah. Kalau Tuhan kami, Bu, Tuhan kami monoteis. Tuhan kami satu. Beliau ini menciptakan segala-galanya. Menciptakan segala-galanya. Beliau menciptakan terang, beliau menciptakan gelap. Beliau menciptakan kanan, beliau menciptakan kiri. Beliau menciptakan yang berkecukupan, beliau menciptakan kekayaan. Segalanya. Dengan beliau memberikan free will terhadap manusia, itu konsekuensi logisnya manusia bisa melakukan hal baik, bisa melakukan hal buruk. Berarti Tuhan kami secara tidak langsung menciptakan kebaikan dan keburukan. Nah, itu di Islam dan itu konsep monoteis. Tapi sepertinya konsep Ibu dan konsep Mbak Kezia itu dari kemarin tuh konsepnya kepagan-paganan. Kalau nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Nah, ini kalau nyembah Zeus, nanti ada kalau nyembah Yesus, nanti ada iblis. Ada Lucifer. Nah, itu konsep pagan, Ibu, bukan monoteis. Nggak ngerti ya kalau saya. Kalau gitu. saya, Kasih inti Tuhan. saya beragama tuh agama Kristus. Kristen itu artinya kan pengikut Kristus, pengikut ajaran Kristus. Ajaran apa yang itu, makanya ajaran Tuhan itu kan seperti yang pernah saya katakan, contoh kurang logika manusia, tapi itulah ajaran Tuhan. Contohnya bersyukurlah, kita udah kesusahan, diajarkan harus bersyukur. Maaf, kopi saya datang nih, ada bel, bener ya? Ya, biar tidak vakum mungkin, Bang Hendy. Iya Pak, kita juga satu Tuhan Pak, sama satu Tuhan, monoteis. Cuman kita tuh paham kepribadiannya Tuhan tuh seperti apa dijelaskan di Alkitab. Bapa firmannya ada rohnya gitu. Jadi mengapa orang Kristen tuh mengenal Tritunggal kayak gitu, karena itu tertulis di dalam Alkitab, di Alkitab kami. Ya, Bang Jibril masih monitor, Bang Jibril. Atau Ustaz Atta dulu mau masuk? Ya, kita pakai data saja. Kalau ajaran Yesus mengenal satu-satunya Allah. Bahkan hukum yang terutama dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Ya sudah, Allah itu. Makanya dia juga yang menciptakan baik kasih atau kebencian. Itu Allah, Tuhan. Ya, tapi kan Ini di kalau- Yohanes 17 ayat 3 Kalau Pak dalam Ustaz. Bible, tunggu dulu. Kalau dalam Bible Pengkhotbah 9 ayat 1.
Jadi baik yang jahat atau kebaikan itu ada di tangan Tuhan. Nah tadi kan tidak mau karena itu kan KJV. Ya, kalau saya pakai LAI misalnya. Logika aja lah. Nah sehingga oke kita pakai yang Indonesia. Ya ada juga datanya. Kalau tidak mau ke datanya Bang Jibril karena bukan LAI, ya yang di LAI ya pengkhotbah ini. Mau kejahatan, kebencian itu dari Allah, dari Tuhan. Nah kalau masalah Trinitas itu gini loh, ajaran pagan itu gini loh. Misalnya di Roma itu kan ada 3 dewa. Jupiter, Juno, Minerva. Kalau ditanya, Jupiter dewa enggak? Dewa. Juno, dewa. Minerva, ya dewa. Ada berapa dewa? Wong sudah disebutkan 3. Sama dengan gini, Bapak Tuhan, Tuhan. Anak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Ya sama tetap 3 itu. Tapi kalau Yesus satu-satunya Allah, sudah. Nggak ada yang lain. Tapi kalau pagan biasanya 3. Makanya Kristen kalau ditanya, ada berapa Tuhanmu? 1. Siapa? Bapa. Anak Tuhan juga? Tuhan. Roh Kudus? Tuhan. Ya sama dengan dewa-dewa itu. Kalau ditanya disebutkan semua 3. Gitu. Terus kalau ajaran dewa-dewa itu kayak katanya tadi Tuhan tidak menciptakan keburukan, cuma kebaikan. Nah, tapi kalau ajaran samawi semuanya Tuhan. Tapi kalau ajaran dewa-dewa enggak, mempunyai tugas masing-masing. Misalnya di India, Brahma itu pencipta, Wisnu penyedia, Siwa penghancur. Tapi kalau ajaran samawi satu, mau apapun ya Tuhan sudah satu Allah itu gitu. Nah jadi Kristen itu ajaran pagan gitu. Oke lanjut. Enggak Ustadz, aku mau tanya. Ustadz Tata sama perkataan Ustadz, satu enggak? Ustadz Tata sama perkataan Ustadz. Iya kalau manusia satu saya. Nah satu kan. Ustadz Tata sama roh Ustadz satu enggak? Iya satu. Ya kayak gitu. Nah, tapi kayak kalau gitu Tuhan enggak, Tuhan itu tidak serupa dengan Pak. apapun. Keluaran 19, Allah Yesaya dengan firmannya, 40, 19. dengan rohnya Tidak, adalah tunggu dulu, satu gantian, Allah. kita pakai data Bukan ini. Satu Iya satu kalau lah. manusia ya gitu, ada roh, ada jasad. Ya seharusnya jangan cuma tanya gitu. Saya juga ada otak, ya, ada jantung. Kenapa nggak disebut juga itu? Tapi kalau Tuhan nggak bisa digituin, Tuhan itu Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Jadi jangan kamu samakan seperti manusia punya roh, punya jasad. Kalau Tuhan nggak bisa digituin, Tuhan itu satu, udah. Memang Pak, Tuhan itu hanya satu. Oke, sekarang saya nanya, Bapak Tuhan apa bukan? Bapak Tuhan. Nah, anak Tuhan. Iya, kan anak firmannya. Nah, Firmannya Roh Kudus berinkarnasi Tuhan sebagai apa bukan? manusia. Dananya itu yang penting Roh Kudus Tuhan juga. Iya, kan Roh Kudus Ya itu sudah. rohnya Bapak. Sekarang Gini, Roh gini, Kudus yang gini, ada di gini. dunia ini. Serahkan ke ahlinya. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ibu Jati dulu, ada berapa Tuhan Bu Jati? 1. 1. Yesia? Satu Pak. 1, Nih, Pak, baik. dia sebenarnya itu. Kalau 1 Tuhan, siapakah yang Tuhan? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Jangan Kudus. kasih- Silakan dipilih. Semuanya 3 di dalam 1. Oke. Dipersempit. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Yesus sebagai manusia ya sama kayak anak manusia waktu itu yang Bapak itu menjelma jadi manusia Saya ulang Bu, saya ulang ya. biar bisa kita Saya ulang nih. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Saya jawab beda, pakai data saya. di saat Beda. kapan dulu kalau di saat Yesus sebagai manusia dia sebagai Gak anak usah gitu Bu, langsung beda apa sama itu loh. enggak dong kalau ditentukan pilihan aku nggak mau Kalau Oke, saya pakai kalau data. begitu. Beda, pakai data. Coba Ustaz sesuai Tata dengan pakai data pemahaman coba. saya dong. Ntar dulu, Ustaz Tata coba pakai data. Ya beda. Jadi Yohanes 13:16, terus Yohanes 20:17, terus Yohanes 5:26. Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, sama-sama mempunyai hidup. Cuma kalau Bapak kekal, kalau Yesus takluk dia ke maut, itu bedanya. Oke. Bu Jati sama Ibu Kesia. Waktu Yesus ada di muka bumi, siapakah yang Tuhan sebenarnya? A. Bapak, B. Yesus.
Saya jawab. Dia meninggalkan kodrat ketuhanannya. Saya nanya itu loh. Sebut saja yang Tuhan itu Bapa, Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Sudah gitu doang. Saya ulang ya. Tanya kita Dengerin Bu Jati. Dengerin dulu Bu. Iya, kan Pak Ali Waktu Yesus ada di muka bumi, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Gantian ke saya, gantian dulu ke Pak Ali saya. selalu terus tanya pertanyaan itu. Enggak, saya tanya ke Ibu Jati dulu. Vino ini Kristen, Vino. Baru saya pindahin dulu ini. Terus tanya pertanyaan itu. Entar dulu Kesia, saya nanya Ibu Jati Yesus dulu. juga Tuhan. Itu Entar dulu. Bapa yang Jangan menjelma pindahin jadi dulu ini. manusia. Saya ulang nih. Waktu Yesus ada di muka bumi, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Anak itu kan di dalam diri Bapa. Ribet. Coba nanya ke saya, langsung dijawab pakai gitu. Ya udah, kalau orang jadi pintar ribet udah ya? tahu jawaban saya. Udah Kalian ini kalau tanya. ditanya itu ribet, ruwet. Benar yang susah kalau Ribet jawab. bagi yang susah mengerti, Ya, pura-pura karena nggak begitulah ngerti. ala kami itu ala Gini yang aja, asli. coba Kalian ya. nggak bisa, Kesia bentar maksudnya Kesia, saya permudah ya. di Ini fakta, Kesia, ini fakta terjadi. Ini aja deh, fakta loh. Dengerin baik-baik. Dengerin dulu. Kita ini diskusi baik-baik saja, santai loh. Kan Bunda Maria itu kalau ini pasti Anda akui juga pernah mengandung Yesus 9 bulan. Nah, ya. Nah, pertanyaannya. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, siapakah Tuhannya Bunda Maria? A. Bapa, B. isi kandungannya. Silakan. Bapak, menurut saya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Iya, Bapak itu turun dulu ke dunia biar mencontohkan kepada manusia yang tidak. Bapak tidak pernah turun. Dalam Matius 18:19, Bapak tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Oleh Bapakku yang di langit, tidak pernah turun. Langsung dijawab. Makanya kalau mengerti konsep Tritunggal itu bahwa Bapak sekalian harus dibaptis dulu. Buset dah, harus dibaptis dulu. Iya, biar tuh Roh Kudus masuk tuh di dalam. Sekarang gini aja, Jangan kamu gini tidak bisa aja. jawab karena kamu dibaptis. Coba jangan dibaptis, Enggak. bisa jawab. Aku pertanyaan ini, Ustadz, sama Kenapa Bang Andi orang tuh Islam udah bisa sering menjawab? Karena tidak tanyakan. dibaptis. Jangan-jangan gara-gara dibaptis tidak bisa jawab. Yaudah, coba saya yang tanya Ya, deh. silakan. Mungkin saya yang tanya deh. Kita buktiin ini ajaran siapa nih. Mungkin sama Bang Handi udah pernah kemarin. Coba ya, saya tunjukin ini. Saya punya catatan di sini. Di sini ada 4 agama. Yang satu Yahudi, yang kedua Islam, yang ketiga Christianity atau Kristen, yang ketiga pagan, penyembah Zeus. Ya. Kita tanya, Yahudi, kiblah, arah berdoa. Ada nggak mereka kiblah? Begitu saya Google, Yahudi berdoa. Mereka ada arahnya. Namanya, karena mereka nggak punya bait Allah, mereka menyembah atau berdoa ke arah dinding ratapan. Jadi dimanapun mereka mengarah ke tanah suci ini. Ya, sampai dicium-cium dan seterusnya. Ada nih, sampai dicium-cium, dijilat-jilat, makanya dibersihin terus. Jadi kalau kita tanya, Yahudi punya kiblat nggak? Eastern Wall, ada. Islam, ada kiblat nggak? Ada Ka'bah. Nah, Kristen, ada kiblat nggak? Ada arah doa nggak? Silakan dijawab. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Sama, pagan, kiblatnya nggak ada. Yahudi, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak. Islam, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak. Christianity, Tuhannya kelihatan nggak? Lewat Tuhan Yesus. Kelihatan. Pagan, Tuhannya kelihatan nggak? Kelihatan. Pagan. Yahudi, ditanya, kitab sucinya berbahasa apa? Hebrew, bahasa si penerima. Islam, kitab sucinya apa? Arabic, bahasa yang si penerima. Christianity,
Bahasa kitab sucinya originalnya apa? Kalau L Ibrani, PB Yunani. Yunani. Greek ya. Pagan, kitab sucinya Greek juga. Yahudi, kitab sucinya supportnya dengan apa? Dengan Talmud. Hafalan mereka tuh Talmud namanya. Islam, kitab sucinya supportnya apa? Hadis. Hafalan juga. Christianity, kitab sucinya disupport oleh Setahu gue cuma Alkitab, Pak. Paulus. cuma kitab suci ya. Ya, cuma kitab suci ya. Cuma- Sama juga. Mereka juga. Jadi sebenarnya kalian ini lebih mirip Samawi atau lebih mirip pagan? Kami Kristen. Kalau kayak gitu mah dimirip-miripin, udah terserah aja. Loh, Mau Anda kalian mengatakan yang bisa. menjawab loh. Enggak. Kalian yang menjawab loh dari pertanyaan Nggak itu perlu semua. ajaran itu yang perlu saya ambil. Contoh nih, pernah dikhotbahkan, nggak tahu saya tertulis di mana. Sebelum saya mengerti, diurapin Roh Kudus, mengertikan itu, mengimani itu. Contohnya, hikmat adalah sia-sia. Apa artinya dalam hati nih? Jadi saya Setelah mesti saya- diurapi dulu untuk memahami, Bu. Saya nggak usah jadi tukang masak yang jago. Saya nggak usah jadi chef untuk tahu makanan basi, Bu. Tapi kan Itu Pak, makanan gini, basi. kan pagan kan nggak Iya kan percaya Ibu Yesus ngajak Tuhan. saya masuk Dia dulu baru ateis. memahami kan. Ya sama aja itu. Saya nggak harus perlu jadi dikasih chef indra. untuk tahu itu makanan yang nggak enak. Kan dikasih indra ke Bapak, indra perasa. Tapi indra kenapa ya, pencium. Yin? Kenapa ya kayak Anda ini udah dibaptis? Dengerin izin dulu sebentar, guys ya. Kenapa ini Anda udah dibaptis? Sepertinya akalnya hilang, tidak bisa bedakan mana manusia, mana Tuhan. Apa begitu caranya kalau dibaptis? Dibego-begoin saja dulu gitu. Akalnya dimatiin gitu. Enggak. Pak kan gini, kan pagan kan nggak percaya kalau Yesus ada Tuhan. Nah kalau Kristen tuh kan percaya. Pagan, Yesus ada Ibu tahu Tuhan nggak dan pagan Yesus itu sama. definisi pagan itu apa, Bu Kezia? Nggak tahu apa itu Pak. Definisi pagan itu politeis, Tuhannya banyak. Oh gitu. Nah, terus Dan tadi tidak bilang kan Abrahamik. sembah dewa kan? Yang paling penting tuh tidak Abrahamik. Itu pagan, Kan Tuhan tidak kami cuma Abrahamik. satu Pak. Tuhan Kenapa? kami cuma satu kan. Tuhan Iya kami cuma ngakunya, satu. iya ngakunya satu. Saya juga kalau tanya Theophilus yang menyembah Tuhan tiga tadi Minerva, Juno itu kalau saya tanya Tuhan kamu berapa? Satu. Sama kayak orang Hindu yang kemarin ada apa namanya syair Bali. Saya tanya Tuhan dia berapa? Satu. Penciptanya satu. Tapi ada Brahmana, ada Shiva, ada dewa air, ada dewa angin, ada dewa ini. Tapi kalau ditanya satu-satu, karena ngakunya memang mesti monoteis. Ngakunya. Kalau nggak kena ke ajaran Abrahamiknya, Bu. Iya, tapi kan maksudnya bapak-bapak belum kenal pribadinya Allah kan. Kalau orang sudah Gimana kenal saya nggak kenal? Saya lebih kenal Allah daripada Ibu. Ibu bahasa ibu bahasa Allah itu dapat dari Aku mana? Tuhan. Ilah itu kan Ibu mesti bahasa pakainya Indonesia, Tuhan, bukan Allah. Allah, Oke, bahasa Indonesia. aku pakai Ibu. Tuhan. Iya Pak. Ibu Jati Hidup mau dijelasin Allah itu dapatnya dari mana, Ibu? Aku pakai bahasa Allah. Kalau bahasa Batak deh Batak. Udah. Oke. Ini saya tunjukin Allah dari KBBI aja ya, Bu ya. Jangan masalah-masalah kata Allah. Tuh. Itu pertanyaan Jadi konyol. jadi ini Ibu kurang lebih motor Ibu dicuri, habis itu pencurinya bilang udah nggak usah dipermasalahin, nggak apa-apa, udah nggak usah diributin. Jadi maksud Bapak Iya, kami Pak. yang mencuri. Iya kan Ya orang makanya saya Kristen kan tanya, percaya Ibu Allah dapat dari Tritunggal. mana? Kalau aku tanya, Pak Jibril percaya nggak Allah Tritunggal? Tidak, enggak Allah Tritunggal tuh nggak ada, Ibu. Adanya Berarti Tritunggal. Allah orang Islam itu bukan Allah orang Kristen. Sudah Pak. Kristen Jadi yang ada mana, di- Ibu? Kristen seluruh bukan dunia nggak ada Allah- pakai orang- Allah. Allah orang Islam. Itu kami Pak bukan Allah, bukan Kelas jemaat ini, Mak Jibril. penyebutannya bukan oh gitu, tapi bacanya biasa aja Allah. Kan itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, kita buka Nah, nih dia di bisa. KBBI. Baik, kita Indonesia. buka nih. Tunggu, Kita dikasih data dulu, dikasih Pak data. Jibril kita- harus buka. Tunggu Kita dulu, buka nih. kasih Kita data ini dulu. kan udah diserap bahasa Indonesia ya. Ya kan? Kita buka di KBBI. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab.
Jadi kata Iya, Allah tadi ini kan diserap agama dari kita dari kan mana? Islam kan, Dari mana? bahasa Arab. Alif lam lam ha Tapi itu kan pronunciation-nya Kesia Allah dengerin bukan dulu Allah. Kesia. Kesia, dengerin dulu Bang Jibril ngomong baru Anda jangan ditiban-tiban kayak gitu aja kayak anak kecil. Nggak nambah ilmu Mbak Kezia Iya. kalau nggak mendengarkan. Karena coba mendengarkan untuk memahami, jangan untuk menjawab, jangan untuk membantah. Di sini barusan KBBI menjelaskan Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti bahasa kata Allah ini diserap dari bahasa Arab. Nah kalau kita menyerap bahasa dari luar, seperti contoh kita nggak punya angka 1. Kalau kita menyerap kata one, dalam bahasa Inggris 1, one, kita menyebutnya itu one juga. Pronunciation-nya itu one juga. Kita nggak akan menyerap one-nya, tapi cara kita nyebutnya one. Nggak begitu. Kita menyerapnya dengan pronunciation-nya. Allah. Nah tapi kalau Mbak mau menyembah Allah, berarti L-nya 1. Nggak double L. Coba dibantah. Itu kayak kata one itu, tulisnya one dibacanya one gitu loh Bu. Aku bantah ya. Sama Pak Jibril, nama Kesya itu di dunia ini bukan hanya saya sendiri. Jadi ada Kesya di Bali, ada Kesya di Samarinda. Itu sama nama tapi beda pribadi. Nah, kayak gitu berarti sama Tuhannya Allah, Pak. Yesus namanya Allah. Allah bukan sebutnya pakai AO Allah, gitu, oke, berarti namanya Allah. Namanya, proper name-nya Allah. Enggak proper name. Jadi Allah itu, Pak. Katanya itu tadi bukan proper Ibu name. perumpamaannya nama, tapi sekarang bukan nama. Maksudnya itu bukan sebagai proper name karena kan LAI menerjemahkan Ini emang LAI ngeyel itu doang si bisa Kesia ini digunakan. mah lu diam aja Udah dah. ngeyel Bang Handi. Karena kan nama Allah itu di kitab, maksudnya di bahasa lain kan juga kalau kayak bahasa Inggris jadi God. Terus Gini Pak, aja Mbak, deh, gini aja deh, Mbak bahasa Kezia tahu kan Indonesia LAI-nya sudah minta maaf? Masih mau dibelain? Yang LAI-nya aja udah minta maaf. Kapan? Oke. Yang mana? Yang mana, Pak? Oke, Soalnya kalau kita misalnya tunjukin. udah minta maaf, Itu berarti kan pernah kalau saya kita dengar udah tarik. minggu-minggu lalu. Satu-satu dulu. Satu-satu. Saya dulu Mbak Kesya. Ya. Itu pernah saya dengar pas ulas kayak gini lah di room. Langsung pihak Islam yang mengatakan itu bukan LAI, ternyata pendeta Pak Yakub Nahuai. Dari mana dia? Pak Yakub Nahuai saya kenal sendiri itu. Ah, Emang dari dia mana dia? pernah merubah kata Allah. Terus? Ya, Saya Yang- merasakan sendiri anak saya waktu tahun kira-kira 2016. Itu pendeta GBI di Cirebon yang punya Siloam. Dia udah Itu minta maaf katanya terus? minta maaf itu bukan LAI. ini tapi bukan LAI, Pak. Lah Ya jadi udah Kesia diam dulu. Yang minta maaf itu kata kemarin-kemarin saya dengar langsung pihak Islam, karena kayak gini lah LAI udah minta maaf gitu kan. Pihak Islamnya yang ngomong, yang saya dengar di Rasman di- Saragih ini yang ngomong. Ya, kayaknya pihak LAI kemarin itu. Rasman Saragih. LAI itu. Iya, pihak LAI. Mengatasnamakan pihak misalnya- LAI. Kalau misalnya pihak LAI Bisa udah dipertanggungjawabkan. Kesia diam dulu, nggak? saya turunin loh kalau ngoceh terus loh. Hormati dong Ibu Jati, karena baik-baik Ibu Jati dari tadi. Silakan Bu. Itu tadi apa gimana konteksnya udah lupa lagi. Rasman Saragih. Saya nggak tahu ya, pokoknya yang pernah saya dengar berapa hari lalu, kebetulan kayak gini lah pembahasan LAI udah minta maaf, langsung pihak Islam yang makanya saya tahu, oh Pak Yakub Noah. Kebetulan itu dirasakan oleh anak saya kira-kira tahun 2016, SMA di Penabur. Nah terus anak saya membawa Alkitab, yang satu temennya bawa membaca dari layar tuh yang diproyeksikan tuh Pak. Giliran ibadah, terus udah pulangnya mereka mengeluh, tahu nggak tadi kata Allah udah diganti ya katanya. Di mana? Anakku kan baca Alkitab, nah diganti jadi Tuhan, nggak boleh kita pakai. Saya kalau kira-kira kurang mengerti, saya tanyakan sama yang menurut saya lebih mengerti, misalnya ini kan di ibadah biasa, kenapa sih Pak Pendeta Yakub Nahuai katanya kita nggak usah memakai kata Allah. Kata saya tuh ke pendeta, kebetulan gereja dekat ini GBI juga. Terus datang yang satu ada penjelasannya, nggak usah saya jebarkan. Terus jawaban saya begini,
Saya nggak ngerti, nggak pernah membaca Alkitab, tapi pernah saya dengar dibacakan di Wahyu katanya barang siapa yang menambahi dan mengurangi, ada konsekuensinya gitulah. Istilahnya kan ada di Wahyu itu katanya. Kok berani-beraninya Pak Yakub kata saya itu. Singkat cerita, benar dia dapat kalau bahasa duniawi itu azab lah. Jadi gini aja Bu Yati, menurut Anda penggunaan kata ALLAH di terjemahan Ibu itu udah tepat atau tidak tepat? Menurut saya tepat. Tepat. Kalau tepat, Ibu tahu nggak akar katanya diambil dari mana? Persamaan katanya di Bible, original teksnya. Yang mau mengetahui itu ya para ahli lah. Oh, kalau begitu Ibu hanya sebagai korban. Ibu nggak ngerti toh, nggak pernah bertanya toh Ibu. Jadi saya titip pertanyaan. Nanti kalau ada pendeta, Ibu yang Anda percaya yang sering Ibu kasih perpuluhan, percuma loh Ibu bayar dia. Suruh jawab. Dengerin dulu Bu, saya dulu yang ngomong. Bu, saya dulu ngomong bentar Bu. Nggak apa-apa lah ya. Dengerin dulu. Nanti endingnya selesai, baru saya persingkat aja. Nanti kalau Ibu ketemu pendeta yang Ibu percaya, tanya dia Bu. Pak Pendeta yang terhormat, ini ada terjemahan ALLAH di Bible. Pertanyaannya, akar katanya di bahasa Yunaninya apa? Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Mau menanyakan, ini di Alkitab ada kata Allah. Akar katanya dari mana? Akar kata di bahasa Yunaninya apa? Tertulisnya apa? Yang pernah saya dengar sih, udah pernah saya dengar di room-room kayak gini, teos. Teos. Bang Jibril silakan. Mau kerja sekali lagi Bang Jibril. Teos katanya Bang Jibril. Izin. Bang Jibril Ya, izin. kalau saya nggak salah dengar nih, saya emang kan hanya mendengar-dengar kayak sebulan ini aja Bang Jibril saya. buka lagi dong. Teos itu diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Bang Jibril? Siap. Mudah-mudahan habis ini Ibu nanti ditampilkan, Ibu bisa introspeksi diri ya Bu ya. Enggak Kita dong, itu ingin jangan. Ibu, Ya, intinya itu di sini kita tuh kalau ingin saya Ibu, nggak dengerin dulu Bu. penting. Kita tuh di sini Ibu menjadi Kristen yang tidak niru-niru agama lain. Jadilah Kristen yang punya jati diri, itu aja. Saya jati diri nggak meniru tujuan saya itu Ya udah, kalau nggak niru kita, ditentukan kata Allah. kalau nggak niru kita lihat data lah ya. Monggo Bang Jibril, kasih Siap, lihat benar. kamus. Di tag Theos. Kayaknya udah itu dewa kalau terjemahannya yang saya dengar. Ya kita lihat aja dulu Bu, Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia apa gitu loh. Nah ini dia Bu. Kok menjadi Tuhan Bu, kok enggak, kenapa bukan Allah ya Bu? Nggak tahu ya. Kalau saya sekarang, saya kebetulan itu dulu di GBI. Kalau sekarang saya di HKBP. Tahu kan HKBP Pak? Nggak Dewa ada kan? hubungannya AKBP dengan kamus Bu. Silakan Bang Jibril. Maksud saya diterjemahkannya ke bahasa Batak tuh debata, itu teos mungkin. Gitu loh. Bahasa lain nggak tahu. Itu aja nggak Enggak, itu perlu loh tadi bagi ada saya. kata Allahnya Bu. Dari mana ngambilnya? Katanya Bu dari Theos, Yang ternyata perlu- salah. Yang perlu saya sebagai Kristen mengikuti ajaran yang benar, itu aja tujuan saya Jangan Bu, sebagai ini Kristen. kata Allah tadi loh Bu tadi. Jadi Allah, jadi penggunaan kata Allah di terjemahan artinya salah. Bukan Allah tapi Tuhan. Betul ya Bu? Jadi berarti simpulnya lah, berarti kami mencuri seperti kata Pak Jibril. Baguslah tadi, kalau baguslah kalau diakui Oke. Bu. Mau Mana saya Bang Jibril? tunjukin pencuriannya di mana, Bu? Oke. Ini dari kita keliling dunia baru ke Arab ya. Saya tunjukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mosaik Saidina 2. Ini. Belum dibuka kameranya.
Ini kita dari Oxford, Bu. Dari Inggris. Allah. The name of God among Muslims. The name. Ini dari Inggris nih. Ini kamus Inggris nih. The name, The name of nama, bukan jabatan. Among Muslims. Ya. Ini bahasa Indonesianya. Nama Tuhannya Muslim. Bahasa. Nah, habis itu kita ke Cambridge. Ini Cambridge nih. Allah, the Islamic name of God. Nama Tuhan Islamik. Ya. Habis itu kita ke Collins. Allah, the definitions of Allah. Allah is the name of God in Islam. Jadi seluruh dunia nih Bu, dari Barat tuh udah setuju. Nah, Ibu mungkin berpikir, oh Kristen Arab sebelum Islam udah menggunakan nama Allah. Ini kita lihat sejarahnya ya Bu ya. The Catholic Counter Reformations. Ini tahun 512. Rasulullah lahir 571. Berarti ini Kristen sebelum Islam ya. Di sini ada The Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabad. Ini inskripsi atau prasasti kekristenan sebelum Islam. Di sini ada tulisan dalam bahasa Arab. Nah, ditranskripkan The Birth of Arabic Writing. Di sini dibilang with the help of God. Begitu kita baca Bu, bahasa Arabnya ilah. Ibu ya, ilah, bukan Allah, ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Jadi Kristen abad 4, abad 5 sebelum Islam nggak menyebut Tuhan mereka Allah. Mereka menyebutnya ilah. Ya, mau mundur lagi kita ke abad 3, ke abad 4. Ada gereja namanya Our Lady Saidanaya Patriarchal Monastery. Ini Ibu bisa lihat, Greek Orthodox Patriarchate of Antioch of all the Fast. Ini Yunani Ortodoks dari Antioquia. Ini udah pakai bahasa Arab. Dan Ibu di sini bisa lihat. Di sini ada Om Paul, ada Om Petrus. Ya. Ini gerejanya katanya diklaim abad ketiga. Nah, begitu kita search Bu, ini gerejanya. Keren banget nih. Abad ketiga mereka klaim. Lokasinya di Syria. Ya. Begitu kita cek image-nya, foto-foto di dalamnya, ada foto ini Bu. Kebetulan kita punya fotonya. Nah, di sini mestinya ada Om Petrus sama Om Paul, di sini ada Bunda Maria, di sini ada Om J. Di sini ini tulisannya juga ilah. Ilah. Bukan Allah. Jadi abad 3 Kristen pakai ilah. Ini Syria loh, Arab loh. Pakai ilah. Abad 5 pakai ilah. Nah, tiba-tiba begitu kita lihat Mount Sinai Arabic Codex, ini Alkitab bahasa Arab pertama di dunia. Ini loh Bang, semuanya sama. Islam sama Kristen itu sama. Agama nggak masuk logika semuanya. Ya udah syahadat aja Bang, kalau sama. Syahadat aja kalau sama. Kelarin dulu, ntar dulu Bu, belum kelar Bu, izin Bu. Bu izin belum kelar poinnya Bu, izin dulu Bu. Ibu, sebentar dulu ini. Ibu standby dulu, ini kan ke Ibu Jati Hidup. Silakan, terusin dulu Pak. Ini Alkitab Kristen Arab pertama. Tampaknya ini merupakan terjemah Alkitab bahasa Arab tertua yang pernah ada yang dibuat pada tahun 867. 200 tahun setelah Rasulullah. Baru di sini menggunakan kata Allah. Begitu kita cek lagi Bu, ini yang punya nih. Ini namanya saintakla.org. Mulu dikit tadi, foto tadi itu banyak izin foto yang tadi, ntar dulu. Nah, yang di pangku ini Tuhannya Ibu Jati ya? Ya. Aku matanya kurang jelas Pak. Ada Bunda Maria mangku anak kecil, itu namanya Yesus, itu Tuhannya ya Bu ya? Mungkin. Ini ya. pengenalan Theotokos. Masih balita Tuhannya. Ya lanjut banyak beri, udah diakui Ini Tuhannya pengenalan, yang di pangku. Lanjut. Ini pengenalan Theotokos. Iya. Jangan pertanyaan kayak botol Pak. Enggak, ini ngerti, itu Ibu. botol. Tuhannya Ibu. masih baby, masih kecil Tuhannya. Kan? Iya, Itu iya, kan Ibu. dulu. Udah, jangan. Ibu Gambar fokus. dulu, aduh. Ini Bu, ini dari Syria. Ini Koptik Arab. Mereka di sini membahas kata Allah. Ini kalau saya translate nih.
Kamus Alkitab Ensiklopedia Alkitab Kristen. Ini dari Ensiklopedia Kristen loh Bu. Menjelaskan nama Allah. Inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Jadi Kristen Arab aja kalau menggunakan Allah ini sebagai nama Bu, bukan jabatan. Jadi ibu nih ngikut yang ibu bilang benar tadi penggunaan kata Allah dalam Alkitab ibu atau dalam Biblos ibu. Itu benernya di mana Bu? Karena seluruh dunia nih Bu, seluruh dunia. Dari Inggris, Amerika, Eropa bilang itu nama Tuhan orang Muslim. Kita ke Arab pun, ke Kristen Arab pun mereka bilang ini nama. Jadi dari mana nih Bu ibu dapat Allah gitu? Udah bisa. Tafadol silakan Bu. Ya, itu mungkin diterjemahkan oleh LAI. LAI itu kan lembaga Alkitab yang mengerti tata bahasa gitu loh, apalah. Disuruh menerjemahkan zaman dulu. Dibikin kata Allah menurut saya untuk bahasa pemersatu. Udah saya bilang saya sekarang pakai Bible, pakai kata debata. Satanik aja lebih baik. Debata aku, jangan, kalau kamu mau satanik silakan. Jangan paksakan aku. Itu bahasa Indonesia. Kalau begitu nanti udah Sumpah Pemuda. Satanik aja. Sumpah Pemuda suruh diganti berbahasa masing-masing gitu aja. 28 Oktober kemarin kan lahirnya Sumpah Pemuda berbahasa satu. Ini kenapa sih kena ke sono ya? Itu mungkin makanya ibuku sayang, bahasa ibuku cinta. Nggak usah berantem. Coba Bang Sarul bentar, jangan diganggu dulu Bang Sarul. 64. Coba baca surat Anisa ayat 64. Ini siapa sih kok Anissa? Ini Saya Vino turunin dari dulu tadi ya. apa sih kok satanik? Vino dari tadi aku Anissa, tegur mau si kau. Anoso. Ya, izin Bu. Dari tadi aku tegur kau. Ini kiranya Ibu Jati sama Bang Jibril. Kau ngoceh terus, terpaksa safety dulu di bawah ya. Silakan dilanjut berdua. Gimana tadi? Iya, jadi ibu kan menggunakan kata Allah itu sebagai gelar kan? Betul nggak? Ya pokoknya Allah Bapa, Allah Tritunggal. Gitu. Iya, Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Sebagai gelar kan, bukan nama kan? Sekarang kan iya sebagai gelar mungkin. Ya sebagai gelar. Nah sementara tadi saya udah tunjukin Bu, datanya ibu bisa verified langsung loh. Ibu bisa tanya langsung loh sama semua orang. Allah itu sebuah nama ibuku. Ibu nggak apa-apa mau nyembah Allah nggak apa-apa, tapi syahadat dulu gitu loh. Kalau bagi saya arti syahadat itu nggak perlu. Kayak kemarin anakku nih, yang tadinya saya tolak nggak mau dua versi, baru tahun kemarin di bulan 11. 7 tahun mereka berteman, akhirnya mereka udah mengapakan, saya pergi ke Kemenak di Cirebon. Nah, Selamat siang, sore semua. Sore Bang Martin. Ya Bang Jibril. Nah dulu Bang Martin, Ibu Jati udah kelar diganti orang lain apa Ibu masih mau lanjut? Ya terserah, kalau mau diganti terserah, tapi kalau masih butuh penjelasan saya silahkan. Oke, jadi Ibu Jati udah mengakui bahwa Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Adalah Tuhan, bukan Allah. Udah diakui apa tidak tuh? Menjadi Allah yang saya akuin. Dia ulang lagi, tadi berarti Ya, waktu itu ditampilkan dasarnya kamusnya dari gimana mana ya? Ibuku sayang? Enggak. Dasarnya dari mana? Bahasa pemersatu. Iya, oke. Dari KBBI kan kita Indonesia. udah cek Ibu. Itu nama Tuhan dari bahasa Arab. Ini maaf, kalau nama kata pernah saya dengar yang menamain Yesus juga manusia biasa ada. Waduh, kelari ke Tapi Yesus bukan lagi. Yesus biasa. Astagfirullah. Ya udah cukup ya Bu ya. Ibu saya safety dulu Ibu. Kita juga di sini kan ada nanti kesabarannya habis loh. Tadi cuma satu kata Theos, udah pakai kamus, diterjemahin ke bahasa Inggris God, diterjemahin ke bahasa Indonesia Tuhan. Berarti Theos diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi Allah itu keliru besar. Salah. Tidak ada satupun metode sistem ilmuwan apapun bisa membenarkan
kalau teos diterjemahkan menjadi Allah. Tidak ada. Tidak ada disiplin ilmu apapun kecuali iman buta. Nah, jadi iman buta lawan kamus sama intelektual, akademis. Jadi iman nggak bisa dilawan dengan akademis, intelektual, nggak bisa. Jadi cukup imani saja, Ibu safety dulu, karena Ibu tidak bisa diskusi akademik. Oke? Silakan, Bang Jibril, disimpulkan dulu ini. Iya, jadi tadi kita udah pergi ke Collins, ke Cambridge, ke Oxford, sampai ke Saint Thakla. Dan pembuktiannya dari Catholic Counter Reformations itu dari prasasti kekristenan di abad 4, abad 5, sampai lukisan di abad ketiga. Mereka menggunakan kata ilah, nggak menggunakan kata Allah. Nah tiba-tiba Kristen Konoha ini menggunakan kata Allah, nggak bisa mempertanggungjawabkan dapat Allahnya itu dari mana. Kristen Arab menggunakan Allah itu sebagai nama. Anda diam dulu, ini Bang Jibril belum kelar. Habis ini baru Anda. Janganlah. Sampai kita ke Kristen Arab pun mereka menggunakan sebagai nama. Jadi kalau kita telaah lagi, Kristen seluruh dunia yang menggunakan KJV, NIV, itu mereka tidak pernah menggunakan Allah. Justru kalau kita ngobrol sama bule yang berbahasa Inggris, mereka bingung Tuhan Kristen, orang Kristen Indonesia kok menyembah Tuhannya orang Islam gitu loh. Di situ. Saya tanya Bang Jibril, menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman, Bang Jibril? Kamus. Kamus. Pak Martin saya tanya, Pak Martin, menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman, Pak Martin? Silakan bicara. Jangan ditanya diem. Orang menjelaskan ngoceh. Ibu Jati, menerjemahkan bahasa asing dari bahasa asing ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman? Kamus apa? Kamus, baik. Ya. Menurut Pak Martin, teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman? Ya, pakai kamus. Pakai kamus. Kalau pakai kamus, teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Pakai kamus. Teosnya jadi Allah. Itu kamus. Itu iman, Ada Pak. kamus KBBI kan ada, Bang. Dari bahasa Arab juga artinya Coba teos. kasih lihat dulu pakai kamusnya ya. Karena ada kesepakatan pakai kamus nih. Ya, sekali lagi Bang Jibril, izin Bang Jibril pakai kamus. Nah, ini bukan gitu KBBI ya, Kamus KBBI. Besar Bahasa Indonesia KBBI. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Ya Google Translate lagi Bang Jibril, Google Translate. Kalau kita Google juga lagi translate. Theos. Artinya Tuhan. Anda setuju ini Pak Martin? Ini Google terjemahan Pak. Originalnya Theos, diterjemahin ke Indonesia Tuhan. Anda setuju Pak Martin atau tidak setuju? Pak Martin, tadi katanya pakai kamus. Macet. Ternyata Anda pakai iman. Jadi apa ya? Apa yang Anda ucapkan tidak sinkron dengan iman Anda. Iman Anda mengatakan Allah, tapi congor Anda mengatakan Tuhan. Beda iman. Iman Anda itu beda dengan kenyataan. Jadi tolonglah Pak, jangan membohongi akal dengan iman. Nggak bagus itu Pak. Susah hidup Anda itu. Mengalir aja apa adanya, jadilah Kristen dengan terjemahan yang benar, selesai toh. Kenapa mempertahankan kesalahan? Berat itu Pak. Berat gitu loh. Jujur aja lah, jujur itu mahal, tapi kita apresiasi kalau Anda jujur, biar selesai. Tapi kalau Anda kayak gini gimana ya? Silakan Pak Martin, ditanggapi Pak Martin. Jangan ditabrakkan iman dengan kamus. Macet lagi kan? Ini kita berusaha Anda itu menjadi Kristen yang baik, jujur, dengan terjemahan yang benar. Tapi Bapak nggak mau dibetulin. Ya susah lah kalau Anda nggak mau dibetulin. Ya kalau Anda nggak mau dibetulin, hanya cuma muter-muter kayak gitu ya, mending Bapak dibawa aja. Enggak, nanti Anda yang malu sendiri nantinya.
Banyak yang dengar loh Pak, ini live di YouTube loh. Salah satu nanti keluarga Anda belajar, ada yang belajar bahasa Greek. Nah, Anda nanti diskusi sama anak Anda kan? Nggak enak tuh. Mumpung lulus dulu di sinilah. Ini gratis loh ilmunya Bang Jibril itu. Gratis. Kasih ilmu gratis tapi nggak mau nerima. Alangkah eloknya, alangkah manisnya kalau saudara kita Kristen itu menjadi Kristen yang mempunyai Jangan ciri di-mute, khas. Bang. Jangan di-mute kalau saya ngomong. Kan bisa Anda buka. Iya, kenapa di-mute abangku? Oke, sekarang Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Pak? Bisa Tuhan, bisa Allah. Karena Theos itu adalah Allah, Theos juga Tuhan. Berdasarkan keilmuan berdasarkan disiplin ilmu apa itu, Pak? Begini, kalau kita menulis suatu kata dalam kitab, Mulai ngaco nih. pakai bahasa apa? Disiplin ilmu Pakai apa yang Anda bahasa yang pakai bisa sehingga dimengerti. berpendapat kayak gitu? Ya saya akui bahasa yang di dalam Alkitab itu dari Arab. Kata Allah itu dari Arab juga. Betul nggak? Emang Kristen itu berasal dari Arab atau berasal dari mana, Pak? Kristen itu? Ya. Itali. Kau tanya lain dijawab lain. Jangan alih-alihkan ke sana dulu. Ya kenapa lo ke Arab? Kenapa dia ke Arab si Bang Jibril? Jangan bang, jangan framing saya bang, jangan. Ada capek. Anda salah orang, Anda salah orang. Saya tahu bahasa dari Allah itu dari kata Arab, dari bahasa Arab. Betul Kitab suci nggak? Abang berbahasa apa, Bang? Ya kitab suci saya berbahasa Indonesia. Aslinya, Bang, aslinya. Weh, Alkitab itu sekarang manuskripnya tidak dipegang. Ya, Ditanya ya, aslinya, Pak. Aslinya, Bang. Enggak ada asli, orang pegang asli di mana? Oh, nggak ada Kamu aja aslinya, Al-Quran udah. nggak pegang asli. Iya, berarti nggak ada Terjemahan juga. pengetahuannya. Iya, berarti nggak ada pengetahuannya. Kamu yang nggak ada pengetahuan. Jangan kamu artikan dari bahasa lantas jadi agama. Salah besar kau. Original teksnya itu dari Yunani, Original teksnya sudah Bapakku. pasti kata Allah itu dari Arab, dari bahasa Arab. Kata Allahnya iya dalam bahasa Arab. Tapi Iya, saya original tahu, Pak. teks Bapak kan nggak dari Arab, Pak. Ya semua, ini semua kan terjemahan. Iya. Loh, aslinya kalau dapat kitab Bapak udah yang mandi belum, asli Pak? tunjukkan sama Nggak usah saya. dibahas itu. Belum kayaknya. Bapak udah mandi, Pak? Nggak usah bahas itulah. Kita bahas lain, Bapak kamu turun bahas aja lain. deh, Pak. Saya enak dengerinnya, Pak. Bisa nggak saya turunin, Pak? Enak dengerinnya, Pak. Kalau mau turunin aja bang. Iya, Nggak silakan. masalah Sebelum bagi saya turunkan, bisa nggak Abang turun sendiri? Nggak bisa, kau turun Ya aja. udah, saya turunkan. Nanti dibilang, Kalau nggak bisa turun sendiri, berarti minta bantuan, toh. Ya kita bantu. Kita orang baik kok di sini, bantu turunin kok. Ini ada Gampang, toh. masalah nih, ada masalah nih. Kalau Ada nama masalah Bapak, ini. Masalah nama apa Bapak, masalah? nama Bapak, nama Tuhan Bapaknya Ayahanda, ya? Iya betul bang. Iya. Mantap. Coba tadi tolong bang ada di Google Translate Theos ke bahasa Arab itu apa ya? Mau pakai trik itu ya? Oke, siap. Ini Gampang. dilakukan, ini Bang Handi, ini dilakukan sama penyesat-penyesat nih. Termasuk mungkin Masaha, tadi gue udah respect gue Masaha. Gini ya, Greek ke mana? Ke bahasa Indonesia ya? Bahasa Arab bang. Arab. Jadi Theos tadi ke bahasa Arab tuh apa? Translationnya apa? Nih. Grip ke bahasa Arab. Gak apa-apa. Greek gini kan? Ya, Theos. Apa tuh? Ilah, Pak. Ilah. Alif lam lam ha atau apa itu? Ilah. Nih, ilah. Itu terdiri dari huruf apa aja itu bang? ILH. Lamnya cuma satu bang. Alif, Lamnya cuma satu. lam, Alif lam ha. ha. Oh iya iya. Theos. Ilah. Artinya, ilah itu artinya Tuhan. Tuhan. Bagaimana ayahanda? Ya cukup bang ya cukup. Gini aja deh ayahanda. Kenapa sih Kristen Indonesia mau ke Arab-Araban? Kenapa? Ya karena kan memang akar dari budaya Yesus itu kan Semitik bang. Budaya Yesus. Iya. benar. Sekarang saya tanya, Kristen itu berasal dari Arab atau berasal dari mana? Ya Kristen berasal dari dunia Semitik. Gitu. Dari mana?
dunia Semitik dari Ibrani, Aramaik. Apa yang Semitik dari ajaran kamu, Mas Aha? Coba terangkan. Yang Semitik karena ya Yesus Orang tinggal. Yahudi Semitik sunat, puasa. Apa yang Semitik dari ajaran kamu? Silakan. Kami nggak memakan daging onta yang diharamkan Musa. Nah, Kenapa nggak makan daging onta? lah Karena diharamkan. karena nggak ada onta di sini kan. Kalau abang hidup di sana juga pasti makan juga onta. Nggak makan onta tapi babi disikat. Nih Bang Masaha kadang-kadang bercandanya. Saya juga nggak makan paus, Bang. Karena nggak ada di sini. Jangan ngadi-ngadi, Bang. Iya. Oke deh, itu ada yang baru datang. Jago banget ngelesnya. Selamat sore, L. Selamat sore, Ustadz Jibril. Waduh, Ustadz. Saya bukan Ustadz. Saya bukan ulama. Ini ada. Saya ubaru. Gimana Bang L? Muslim, non-muslim? Kurang jelas bang, di mute hilang suaranya. Gimana? Suara saya kurang jelas. Kristen Iya, dia Bang Jibril, Kristen. Oh, non-muslim, siap. Bukan, saat saya mute mic-nya, suaranya kecil, jadi kecil. Siap, abangku. Ada yang mau ditanggapi dari yang setengah jam, 1 jam yang kita bahas, Bang? Karena saya tidak dengar apa-apa, saya baru masuk TikTok. Tuhan abang siapa, Bang? Tuhan saya, Hmm. Tuhan ya jelas Bapa. Mantap. Bapa. Bapak berarti itu Tuhan abang ya? Bapa. Namanya Bapak? Bapak hanya memang Bapak kan, maksudnya kok gini Pak, Tuhan kan kalau menurut kami itu hanya gelar, jadi sebenarnya itu merujuk ke Bapa. Yesus kan firman gitu. Masalah Tuhan dengan Tuhan yang di kitab suci kan itu bukannya itu sama Tuhan dan Tuhan gitu. Jadi abang nggak punya nama Tuhan nih? Maksudnya Tuhan itu. Aduh, ini Vino. Gimana Bang El? Maaf, Afwan. Kami menyembah satu Tuhan, Bapa. Cuma kan memang di Trinitas kan maksudnya ada Yesus, ada Putra, ada Roh dan Bapa itu sendiri. Jadi Bapak ini nggak ada namanya Bang? Nggak ada? Oh, jadi Tuhan abang sama Tuhan Abraham beda ya? Tuhan Abraham, Bapa kan sama. Loh, Tuhan Abraham ada namanya Bang? Apa? Baik, saya tunjukin ya daripada saya cuma narasi kosong. Ini dari Sefaria. Ini keyahudian ya Bang ya. Di kitab mereka namanya Mishneh Torah, Foundations of Torah. Ada 7 nama Tuhan. Ini original teksnya. Ada 7 nama Tuhan mereka Bang. Tapi nggak usah saya tunjukin deh. Tapi jelas ada namanya. Berarti abang beda ya? Itu nama bapak tuh Bang. Ada nama. Ya, shalom. Nggak tahu. Oh, shalom. Nggak tahu. Salam. Tahu saya hanya Bapa, nggak memiliki nama. Nggak tahu saya itu. Nah, keyahudian bapaknya Tuhan bapaknya Tuhan Ibrahim itu ada 7 namanya. El, Eloah, Elohim, Elohai, Shaddai, Zavot, sama Yod, Hei, Vahei. Bukankah itu hanya terjemahan gitu atau gimana maksudnya? Ini saya tunjukin lagi ya. Ada 7 nama, yaitu Yod, Hei, Vahei, El, Eloah, Elohim, Shaddai, Zavod. Ini nama Tuhan mereka, nama Tuhan keyahudian. Iya, maksudnya kan itu terjemahan kalau di bahasa Arabnya Allah kan itu.
Waduh. Dari mana tuh tiba-tiba ke Arab Allah? Itu kan maksudnya Elohim itu bahasa Arabnya, baru misalkan DP bahasa Yunaninya apa itu lupa saya. Bentar saya lihat ulang. Santai, saya tidak tahu. Pertanyaannya bagaimana, bro? Enggak, Yang Bang Brian. dicampur dulu yang lain. Tadi saya lagi ngobrol sama Bang El, nama Tuhan bapaknya siapa? Dia nggak dia bilang enggak, itu bapaknya nggak ada nama. Habis itu berarti saya lompatin, oh berarti beda sama Tuhannya Abraham ya, karena Tuhannya Abraham itu ada namanya. Selamat sore, Pak Framing. Ini buang waktu doang kalau dia naik. Kelarin dulu LH-nya. Pak Framing bawa dulu, pasti lu framing deh. Gua udah capek dengerin suara lu hari ini. Ya nggak apa, turunin aja nggak masalah saya. Bukan lu, bukan framing L, bukan lu. Enggak, itu saya ada pembahasan sama Pak Framing itu soal transmisi kitab suci belum selesai itu Pak Framing. Nanti malam deh itu framingnya lu sama Bang Jibril ya. Bang Jibril lagi ngajar nih anak-anak nih ini hari. Ustadz Tahta. El gimana El kesimpulannya El? Saya sudah lupa, setahu saya itu bahasa Arabnya Allah, bahasa Yunaninya itu bahasa, aduh saya lupa lagi. Nggak tahu saya. Allah itu sebuah nama Bang. Kalau abang nggak nyimak tadi, saya buka dari Cambridge, dari Oxford, dari Collins. Allah itu the name of God among Muslims. Sampai saya tunjukin prasastinya kekristenan abad 3, abad 5, itu kalian menggunakan ilah, bukan Allah. Ilah itu artinya Tuhan. Oh, kalau itu saya paham ya. Nah, Gimana Indonesia memakai kata itu buat mau rusak siapa saya mau merubah jika memang petinggi-petinggi sudah menggunakan kata itu. Allah. kenapa Bang Brian? Ilah itu dibaca Allah. Ilah itu dibaca Allah. Bukan Allah, Allah. Ilah itu dibaca Allah. Iya. Kita daripada ngomongin Tuhan, gimana kalau kita belajar baca, Bang? I-L-A-H. Ya. Ilah. Ilah. Kita belajar ngeja aja dulu, Bang. Indonesianya itu Allah. Hah?